Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas terkait MIUI Indonesia atau ID dan juga MIUI Global Mi. Nah, ada juga yang komen di kolom komentar yang sering saya temukan, "Bang, apa sih perbedaannya antara MIUI ID dan juga MIUI Global?" Oke, di sini saya akan coba bahas ya, ataupun saya jawab pertanyaan tersebut dengan apa yang selama ini ataupun apa yang sudah saya rasakan ya, seperti itu teman-teman, yang sudah saya coba pakai lah, intinya seperti itu. Nah, di sini untuk di Poco X3 Pro saya di sini menggunakan MIUI Global Mi ya. Nah, ini, dan untuk di Poco F3 di sini saya menggunakan MIUI ID teman-teman, Indonesia ya, seperti itu. Oke, nah yang pertama di sini yang perlu teman-teman ketahui, nah ketika kita coba update ke MIUI Global, ternyata ketika coba buat pesan ataupun telepon itu berbeda teman-teman. Itu yang pertama, kirain itu adalah bug ya, ternyata itu memang bukan. Jadi kalau misalkan MIUI Global itu ada aplikasi khusus, dia langsung otomatis menggunakan punyanya Google teman-teman. Itu ya. Nah, ini pesan ini ya, pesan dan juga telepon dia beda teman-teman. Nah, ini ya, dia beda. Kalau di Indonesia ya, yang ada di Poco F3 dia itu Indonesia gitu teman-teman, atau bawaan MIUI dia support. Tetapi kalau misalkan di Poco X3 Pro dia untuk pesan ataupun juga untuk telepon itu dia menggunakan by Google. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini masih dalam seputar tampilan teman-teman ya, belum ke hal seperti contoh performa, belum. Oke. Kemudian yang kedua di sini adalah di bagian Poco Launcher. Nah, karena ini sama-sama menggunakan Poco Launcher, ini ada perbedaan meskipun dia sudah MIUI Global, teman-teman. Ataupun MIUI Indonesia ya, sama-sama MIUI 13 juga ini. Seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita teman-teman lihat ke Poco Launcher ya. Kita coba ke setelan, masuk ke setelan, kemudian ke lainnya. Nah, di sini ada perbedaan terutama di layar utama. Nah, kita coba di sini di Poco F3 ya, layar utama. Dia itu ada layar strip 1 atau layar min 1. Sedangkan untuk di Poco X3 Pro di layar utamanya dia seperti ini, teman-teman. Nah, dia langsung Google Discover. Kalau di Poco F3 MIUI Indonesia dia itu support sampai ke aplikasi Vault. Oke. Dan ini adalah masih versi bawaan untuk Poco Launchernya, karena di video saya sebelumnya untuk Poco untuk Poco X3 Pro dia sudah saya reset teman-teman ya, reset pabrik seperti itu. Jadi semuanya ke reset seperti itu. Nah, cuman di sini untuk di bagian control center karena sudah saya update juga aplikasinya teman-teman, jadi di Poco X3 Pro sudah menggunakan versi terbaru seperti ini, sama seperti yang ada di sini teman-teman di Poco F3 ya. Nah, seperti ini. Sama ya. Di sini juga saya aktifkan Mi Smart Hub-nya ya. Nah, saya juga udah buat tutorialnya bagaimana cara menghilangkan atau cara mengaktifkan di channel Wahyu Zekta tutorial, teman-teman. Bisa disimak ya, atau bisa kunjungi channel tersebut. Oke, itu ya untuk control center ya, dan juga di sini untuk di bagian layar utama di Poco Launcher. Itu perbedaannya. Nah, kemudian lagi teman-teman di sini kelebihan sekarang mungkin ya, kelebihan ketika kita coba gunakan MIUI Global. Nah, MIUI Global Mi itu biasanya mendapatkan update-nya itu lebih cepat ya. Nah, itu menambahkan update-nya lebih cepat, dan juga untuk aplikasi-aplikasi Xiaomi yang sering saya share juga biasanya di Global yaitu suka support teman-teman. Kecuali kalau misalkan memang itu buatan untuk MIUI Cina ya, kalau dipakai di Global itu memang nggak bisa. Seperti itu. Tapi rata-rata aplikasi-aplikasi seperti contoh aplikasi security, kemudian aplikasi plugin, nah hal itu memang bisa dipakai antara MIUI Global ataupun MIUI Indonesia juga sama. Cuman bedanya memang kalau di MIUI Global, MIUI Global Mi itu biasanya mendapatkan update-nya lebih cepat. Nah, terutama di bagian update versi MIUI, teman-teman. Nah, update versi MIUI itu paling cepat ya di MIUI Global. Nah, di sini saya sudah menggunakan versi MIUI 13.0.4. Nah, di sini saya memang lagi uji tes teman-teman, dan sebetulnya ini masih beta tester ya untuk versi ini. Tapi tidak lama kemungkinan nanti akan update juga ya. Ini juga nanti akan update untuk di bagian patch keamanan mungkin ya.
Nah, karena di sini patch keamanannya sudah di yang terbaru sih teman-teman, seperti itu untuk patch keamanannya di bulan 4 ya, April. Nah, mungkin nanti ada update lagi di bulan Agustus mungkin ya. Paling lambat Pak bulan Agustus harusnya sudah ada update tuh ke versi patch keamanan terbaru. Ini di Poco X3 Pro. Nah, kemudian di Poco F3 ini juga biasanya ada update-nya sama tuh. Ini di Poco F3 MIUI 13.0.2 dia di versi keamanannya di bulan 4 ya, sama seperti yang ada di Poco X3 Pro. Seperti itu teman-teman. Tapi ya kalau beda HP sih ya itu dia, kalau beda HP pasti beda juga ya teman-teman. Nah, kalau tadi saya sebutkan ya di Poco X3 Pro itu lebih cepat dapat update-nya itu karena ya di HP-nya sama, misalkan di Poco X3 Pro. Semua di Poco X3 Pro kalau misalkan menggunakan MIUI global dia akan mendapatkan lebih cepat update teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah itu. Kemudian di sini kita bahas dari sisi performa. Nah ini nih yang paling ditunggu mungkin ya, karena memang ada yang nanyain, Bang, kalau performanya bagaimana, bagusan Indonesia ataupun bagusan global. Nah jujur aja di sini ya teman-teman ya, saya sudah coba pakai MIUI Global Mi itu udah agak lama ya, hampir 2 kali updatean MIUI. Itu berarti kalau 2 kali updatean MIUI sekitar 4 bulanan lebih ya, seperti itu ya. Nah 4 bulanan. Nah jadi di sini kalau misalkan kita coba bermain game, jujur aja nih untuk di MIUI versi global itu lebih stabil, lebih nyaman teman-teman. Seperti itu ketika kita coba bermain game ya. Nah makanya saya sering heran kok udah update ke MIUI 13 yang pakai Poco X3 Pro MIUI ID itu banyak sekali keluhan gitu kan di MIUI 13-nya. Kalau gaming itu suka frame, apalagi di PUBG. Kalau saya bermain di PUBG itu di MIUI Global Mi itu lancar teman-teman, gak ada masalah seperti itu. Bahkan Mobile Legend juga sama, lancar teman-teman, gak ada masalah. Apalagi kalau ditambah dengan menggunakan kipas ya, itu lebih stabil. Seperti itu mungkin ya. Kalau misalkan di MIUI Mi Global dan juga MIUI ID Indonesia, seperti itu. Ini sama-sama Poco ya. Tadi sih itu aja sih mungkin perbedaannya. Apalagi ya mungkin di bagian aplikasi juga sih sepertinya ya. Di bagian aplikasi juga kadang di global itu support, di Indonesia atau di ID itu nggak support. Seperti itu teman-teman untuk aplikasi ya. Nah selanjutnya ini teman-teman terkait seperti contoh aplikasi-aplikasi keamanan ya. Maksudnya keamanan itu yang perlu keamanan ketat seperti Brimo, kemudian BCA Mobile dan lain sebagainya ya, Dana dan lain sebagainya. Itu ada beberapa di versi global, dia itu kalau misalkan opsi developernya aktif, dia itu nggak bisa buka aplikasi Brimo teman-teman. Nah itu kasusnya di HP Poco X3 Pro saya ya, dia nggak bisa buka aplikasi Brimo karena opsi developernya itu aktif. Nah seperti itu ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Kemudian di opsi pengembang juga terkadang ada versi yang bisa diaktifkan dan juga ada versi yang tidak bisa diaktifkan. Salah satu contoh speed mode, kemudian driver game. Nah itu juga bisa berpengaruh teman-teman dari versi MIUI-nya. Seperti itu ya. Karena ya itu mungkin pengalaman yang saya coba dapat gitu kan dari menggunakan MIUI versi Global Mi dan juga MIUI versi Indonesia yang ID seperti itu. Nah kemudian Bang, kalau misalkan security ataupun game turbo bagaimana, apa perbedaannya? Nah perbedaannya sebetulnya hampir nggak ada perbedaan sih. Rata-rata untuk security ataupun game turbo itu hampir bisa di semua versi, mau Euro ya, EEA ataupun Global Mi Indonesia atau pakai yang India juga seperti itu biasanya hampir sama, bisa seperti itu teman-teman. Cuman memang responnya di sini nih yang sulit untuk saya jelaskan jika teman-teman bertanya di HP ini, di HP itu gitu kan. Jadi kalau misalkan aplikasi security itu memang harus dicoba teman-teman, harus dirasakan ya, seperti itu, dites gitu loh. Jangan coba install aja kemudian gitu. Nah itu nggak bakal terasa, harus kita coba tes gitu kan, aktifkan fitur-fiturnya, kemudian tes gamingnya, FPS-nya berapa, gimana, nah gitu.
Itu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya, Bang, di HP ini cocok nggak untuk versi ini? Nah, itu harus dicoba teman-teman ya. Sekali lagi harus dicoba untuk aplikasi security dan game turbo. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dulu teman-teman ya, terkait mungkin yang bertanya performa tadi sudah saya jawab. Jadi performa di sini lebih menangan MIUI Global Me seperti itu dibanding MIUI Indonesia IT. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa sebaliknya gitu kan, karena saya merasakannya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bukan berarti saya simpulkan secara keseluruhan, tapi di sini saya kesimpulkan yang pernah saya rasakan atau saya coba teman-teman, seperti itu. Dan seperti itu kesimpulan saya ya. Jadi sekali lagi hal itu bisa terbalik, bisa enakan yang Indonesia, bisa nggak enak yang Mi, seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya jelas. Kalau misalnya masih belum kurang jelas ataupun ada hal yang mau ditanyakan lagi, bisa nanti sharing atau komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.